kita kedatangan seorang musisi kelahiran Surabaya yang merupakan pendiri dari grup Dewa 19, pasti udah pada tahu nih. Dan pemimpin dari Republik Cinta Manajemen yang memiliki segudang prestasi yang pasti kalian mungkin nggak tahu. Selamat sore Mas Ahmad Dhani. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Ngopi Daring, ngobrol pintar. Apa Pak Bela negara. Bela negara. Udah pasti ada iniannya pasti bela negara berarti kan. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Direktur Bela Negara, Bapak Brigjen TNI Jubel Levianto. Kegiatannya kira-kira kan lagi pandemi seperti ini nih, kita nggak bisa namanya bikin konser atau apapun. Kira-kira kegiatannya apa sih kalau lagi pandemi gini musisi kayak Mas Ahmad Dhani nih? Ya saya ini rekaman aja, rekaman. Bikin cover-cover gitu ya Pak? Iya, kadang-kadang juga bikin master baru lagu-lagu yang lama dibuat lagi gitu. Oke. Untuk jadi sebuah konten digital gitu. Jadi, Tapi tetap ya menghasilkan duit berarti? ya sementara ini belum gitu, tapi mudah-mudahan kalau ekonomi membaik, sistem royalti nanti lebih tertib, ya otomatis itu bisa jadi rezeki yang baik. Oke, Gitu. kan sayangnya dengar ada bikin YouTube juga kayak ini. Kita ada YouTube juga. Bisa nggak apa-apa promosi, barangkali mau ada yang follow? Iya, kayaknya mungkin kalau Baladewa udah tahu semua bahwa YouTube kita memang namanya Video Legend. Video Legend. Video Legend. Itu isinya? Rata-rata Baladewa udah pada tahu. Oke, isinya tuh apa sih? Barangkali ada isinya tentang Isinya negara itu, apa gimana? isinya itu kita punya konsep YouTube saya itu namanya YouTube Video Legend, itu konsepnya itu turut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa. Oi, keren. Pas Gitu. berarti. Jadi di YouTube saya itu nggak ada yang namanya pamer kekayaan, terus ngeprank itu nggak ada. Karena Itu kayaknya nyinggung siapa itu? karena itu bukan bagian daripada turut serta mencerdaskan kehidupan Betul berbangsa. sekali. Gitu. Adanya pada bikin sirik ya? Apa? Pada bikin sirik kalau lihat Enggak kaya. juga. Ya itu kan masing-masing orang punya Cara pandang konten berbeda. sendiri. Oke. Ada yang kontennya itu tadi pamer kekayaan, itu memang bagian dari kontennya. Kalau kita sering pamer keahlian, keahlian musik, keahlian yang lain-lain juga gitu. Bedanya kalau musisi legend tuh gitu Pak. Yang ditunjukin tuh bukan yang pamer kekayaan, justru kreativitasnya. Ya, pamer kreativitas kita. Itu judulnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu linear banget loh dengan bela negara. Betul. Keren tuh ya. Negara anak bangsa jadi pinter. Ya, kita nggak mau bikin tayangan yang tidak mencerdaskan. Kita maunya setiap tayangan itu mencerdaskan gitu. Itu bentuk bela negara tuh. Aksi nyata bela negara melalui Iya. musik. Berarti udah jadi tokoh bela negara Oh ya? iya, profesinya musisi. Ya, tapi Jiwanya bela bela negara. negara. Banyak konten sejarah juga banyak di dalam YouTube kita juga banyak konten sejarah. Betul. Setidaknya jadi kalau anak-anak kita tuh menonton bukan yang tidak menambah ilmu gitu loh. Iya, harus ada manfaat. Betul. Jadi supaya menonton meskipun cuma 5 menit, 10 menit itu ada ilmu yang bertambah gitu. Kan ini anaknya Mas Ahmad Dhani kan Al, Eldul, si Safea sama Erlangga ya yang Muhammad terakhir. Ali. Muhammad Ali. Setidaknya mau jadi generasi penerusnya kita nih. Iya Nah. harus karena ya itu tadi saya sebagai orang tua ya wajib memberikan legacy bahwa hidup itu harus berguna. Gimana sih cara untuk meningkatkan kreativitasnya anak-anaknya Mas Ahmad Dhani yang benar-benar setidaknya banyak hasilnya juga loh, banyak karyanya juga loh. Ya mesti dididik dari muda ya, dididik dari muda memang saya nggak pernah menyuruh mereka untuk jadi musisi atau menyuruh mereka jadi apa gitu ya. Saya hanya membuat suasana di rumah itu menjadi kreatif. Jadi saya ingin membentuk anak-anak saya itu menjadi anak-anak yang kreatif. Karena kalau udah kreatif, bekerja di bidang apapun ya pasti akan bermanfaat gitu. Betul sekali, karena waktu kecil pun kita lihat ada yang jago main drum, main gitar. Iya. Sampai sekarang hasilnya sampai besar pun menghasilkan duit dan bisa setidaknya membanggakan orang tua lah setidaknya ya. Ya gitulah. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anaknya Mas Ahmad Dhani itu kan kalau Mas Ahmad Dhani nggak usah diragukan lah ya. Kalau nasionalismenya orang YouTube-nya aja udah benar-benar bela negara banget ya Pak ya. Nah kalau anaknya nih gimana caranya Mas Ahmad Dhani bikin anak-anaknya jadi nasionalisme gitu loh Pak?
Ya nomor satu mereka harus dikenalkan dengan sejarah. Mereka harus punya rasa keingin tahuan terhadap sejarah yang tinggi. Harus gitu ya. Untungnya anak saya yang Al Eldul itu kan dari sisi ibu mereka kan cicit atau apa ya namanya dari HOS Cokro Aminoto. Jadi saya lebih gampang gitu kalau misalnya untuk mengarahkan mereka kepada hal-hal yang berbau nasionalisme lebih gampang. Kamu ini kan keturunannya Cokro Aminoto, ya kan? Masa nggak ngerti politik, ya kan? Masa buta politik, ya kan? Misalnya kamu ini keturunan HOS Cokro Aminoto, dulunya itu pergerakan Islam itu dimulai oleh Cokro Aminoto. Masa kamu nggak paham sama sekali soal pergerakan Islam misalnya gitu. Jadi mau nggak mau dia harus tahu ya? Harus. Jangan kalah sama ayah. Ayah aja bukan cuman hanya keturunan Tentara Nasional Indonesia Betul, aja. kakeknya tentara soalnya kan? Iya. Benar. Nah, kemarin kita dengar nih ada lagu barunya nih. Lagu barunya Mas Ahmad Dhani bareng keluarganya yang judulnya Bersukaria, yang karyanya Soekarno tuh. Iya. Itu gimana kalau bisa tiba-tiba terinspirasi untuk bikin lagu seperti itu tuh, Mas? Ya itu tadi, itu kan salah satu sejarah musik ya. Lagu Bersukaria itu adalah salah satu sejarah musik Indonesia di tahun 60-an. Dan anak-anak, banyak orang Indonesia yang nggak tahu bahwa lagu itu liriknya dibuat oleh Soekarno, musiknya dibuat oleh Jack Lesmana. Anak-anak nggak tahu Jack Lesmana, saya kasih tahu Jack Lesmana ini omnya Indra Lesmana. Nah kalau Indra Lesmana mereka tahu, karena kenal kan Indra Lesmana sama saya dekat. Jadi ini yang buat namanya Om Jack Lesmana. Om Jack Lesmana ini dekat banget dengan Soekarno, karena Soekarno kan adalah presiden yang punya citra rasa seni yang paling baik. Menurut saya ya, dari semua presiden Indonesia yang punya citra rasa seni baik itu selama ini baru Presiden Soekarno, yang lainnya belum. Sehingga Presiden Soekarno itu banyak meluangkan waktu bersama musisi-musisi, itu yang nggak banyak diceritakan di dalam sejarah. Kalau Mas Ahmad Dhani pasti tahu, karena fansnya. Karena saya tahu, saya diceritain oleh anaknya Jack Lesmana. Jadi Indra Lesmana tuh punya foto-foto bapaknya breakfast sama Soekarno, duduk nongkrong kongko bareng. Itu yang belum ada di sejarah, di buku sejarah Indonesia gitu. Ya mudah-mudahan suatu saat Kemenhan mau bikin buku seperti itu bagus juga itu ya kan. Berarti dari Kopi Daring tahu jadinya kan, Iya. silsilahnya. Ya, jadi... kita tinggal minta foto ke Indra Lesmana aja, tolong dong pinjam kopinya, kita mau cetakin buku supaya generasi muda tahu bahwa zaman dulu tuh Presiden Soekarno dekat banget dengan seniman gitu. Kenapa sih sampai segitu ngefansnya sama Soekarno loh? Enggak, saya bukan ngefans sama Soekarno, menurut saya gini, Soekarno itu adalah presiden yang paling dekat dengan seniman. Makanya jadi otomatis ya, jiwanya pingin menurut tahu. Menurut saya itu baik, menurut saya itu contoh yang baik supaya presiden-presiden berikutnya itu juga seperti itu. Punya apresiasi seni yang baik. Jadi bukan sok dekat dengan seniman, tapi memang Soekarno itu memang presiden yang punya apresiasi seni yang baik. Dia paham soal lukisan, dia tidak hanya dekat dengan musisi, dengan pelukis pun dia dekat. Gitu. Jadi dia lebih menghargai akhirnya kan, karena dia mencintai. Karena dia punya apresiasi yang tinggi terhadap seni, sehingga dia bisa lebih menghargai. Saya ini mengidolakan Soekarno dan Soeharto 50-50. Jarang ada orang seperti itu Mbak. Biasanya orang yang suka Soeharto, biasanya 90% atau 100% dia suka Soeharto dan tidak suka Soekarno. Ada yang sangat suka Soekarno dan tidak suka dengan Soeharto. Lebih netral jatuhnya. Kalau saya 50-50. Gitu. Jadi kalau misalnya saya disuruh menjelaskan di sini soal bagaimana G30 SPKI, saya lebih netral. Lebih aman itu netral. Iya. Oke, kalau Pak Jube nih, kira-kira ada nggak sih sosok yang jadi inspirasi juga lah setidaknya gitu loh Pak. Buat kalau bela negara kan? Kalau saya sih karena saya prajurit, sosok idola saya ya jelas Panglima Besar Jenderal Sudirman. Udah otomatis ya Pak? Ya Mas Adi ya.
Itu sih udah jelas pasti ya. Saya juga, kalau saya disuruh pilih antara Jenderal Sudirman sama Soekarno, saya milih Sudirman. Kan betul kan. Berarti ini milih yang mana sebenarnya? Jadi benar-benar netral ya, netral. Kan tadi kan belum ditanya soal Sudirman. Iya. Ya kan? Karena Kalau saya topiknya disuruh milih, saya apalagi kalau soal sikap ya, soal sikap. Nah, orang kalau belajar sejarah, soal sikap saya lebih mirip Jenderal Sudirman daripada Soekarno. Soekarno tuh masih bisa yang namanya berkolaborasi dengan Belanda. Kalau Jenderal Sudirman nggak mau. Nggak kompromi. Nggak ada kompromi. Seperti saya ini orang yang tidak punya kalau kompromi. Kalau A ya A gitu ya. Ya. Siapa sih yang nggak tahu? Prabowo gitu. Berarti kalau cinta satu ya satu aja udah. Iya, makanya sebenarnya saya soal sikap saya lebih suka Jenderal Sudirman. Oke, benar. Tegasnya pun Sudirman ya. Oke, nih kira-kira kalau dari bela negara nih, kalau musisi-musisi kayak Mas Ahmad Dhani ada nggak tuh rencana kalau bikin konser kecil khusus untuk bela negara? Walaupun via daring ya gitu. Ada nggak Pak? Oh ada dong, tadi saya udah ngobrol sedikit sama Mas Dhani nih. Yuk kita buat ngobrol, kita kumpulin para musisi-musisi yang punya nama nih di Indonesia nih, ya kan? Kita guide bersama-sama, ya kita buat ngopi daring bersama, ya kita ngobrol bareng aja, ngobrol santai gitu kan. Apa sih pandangan para musisi-musisi kita terkait dengan bela negara? Bela negara nih kan sifatnya kan apapun undang-undangnya mengatakan bahwa bela negara itu adalah tekad, sikap, perilaku ya, secara perorangan, individu maupun kelompok ya, mencintai Indonesia lah. Ya kalau untuk negara yang menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Tapi sebenarnya bela negara itu kalau kita lihat lagi dari undang-undangnya lagi, Undang-Undang 23 2019, itu ada keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu ada 4. Poin keempatnya itu adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Dan sekarang profesinya apa nih? Musisi. Nah, bagaimana nih musisi berbuat untuk bela negara? Banyak sekali ya. Contohnya tadi Mas Dhani bilang punya YouTube ya, YouTube atau ya, terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu udah luar biasa itu. Ya, bagaimana anak-anak kita paham banget deh di luar Jakarta ini. Ya di daerah-daerah, di pelosok-pelosok sana. Kita selalu di kota-kota besar bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Tapi mungkin di daerah tuh belum kena gitu loh. Belum sampai ke situ. Anak-anak kita, anak-anak Indonesia itu anak-anak Indonesia juga loh. Bukan dibilang itu anak sana, bukan. Itu anak-anak Indonesia yang perlu dijamah ya Mas Dhani ya. Yang perlu dijamah. Ya, nah bagaimana caranya untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa? Tentunya orang yang punya prakasa, orang yang punya pemikiran ke situ yang akan berbuat. Nah dari segi musisi juga pentas. Ini contoh-contoh aja nih Mbak Leni ya, pentas ya, di luar gitu ya. Mengharumkan nama bangsa ya. Banyak contohnya anak-anak muda sekarang milenial Agnes Monica. Agnes Monica ya betul. Ya kan, waduh udah luar biasa kan itu mencedak dia membawa nama Indonesia, itu bela negara. Bentuk-bentuk aksi-aksi nyata bela negara seperti itu. Banyak lagi. Mas Gilang Ramadan ya dengan dramernya ya. Banyak dah pokoknya ya senior-senior musisi-musisi. Nah, kita ingin bergabung nanti dengan Pak Dijen juga sudah menyampaikan kepada saya. Yuk kita buat yuk para musisi ini kopi daring bela negara, sudut pandang para musisi ini untuk bela negara, gitu Mbak Leni. Berarti ada kesempatan para musisi untuk bikin konser kecil khusus bela negara nih. Iya, Mas Ahmad. Kita gabung lagi nanti kalau seandainya Pak Dijen berkenan tuh mau disambungkan dengan komponen cadangan. Wah lebih gede lagi tuh, seluruh mau Indonesia. Mau ikut komponen cadangan, Mas Ahmad Dhani? Boleh. Anak-anaknya kan masih muda-muda gitu kan, barangkali berminat ikut komponen cadangan atau bela negara, jadi kader bela negara kan. Iya. Kan belum pernah lihat artis atau musisi jadi ikut bela negara loh Pak. Kira-kira bisa nggak tuh kalau musisi atau artis ikut bela negara? Bisa nggak tuh Pak? Bisa dong. Nah kan bisa dong Mas Ahmad tadi. Jadi bela negara itu bukan seperti ini ya Pak. Harus ikut enggak.
tadi saya sampaikan Mas Dani main apa, main musik ya, habis main musik, lagunya terkenal ya kan, lalu diminati oleh orang asing ya kan, orang lagunya Indonesia, orang Indonesia tuh musisi Ahmad Dhani tuh bagus loh, mungkin lagunya Dewa tuh bagus loh, mungkin piringannya itu bisa terjual keluar sana. Ya di tempat sana, nah itu bela negara itu kan mengharumkan nama bangsa. Oh ini penyanyinya siapa nih? Orang mana nih? Orang Indonesia. Nah, kan jadi belum tentu pemusik-pemusik yang dari luar itu seperti apa musik dari luar? Banyak banget. Seren. Oh. Nah, itu kan ya oke lah dia, tapi kita masih banyak kok musik-musik kita yang lagunya lebih Apalagi lebih anak bagus. muda sekarang BTS ya, BTS ya. Tapi nggak kalah kalau Mama Dewa 19 yang bikin konser penuh. Udah Saya pasti. salah satu pencinta Dewa, saya udah bilang sama Mas Dhani ini kok musisi kok tiba-tiba lari ke politik. Oh ternyata ada di belakang-belakangnya nih ada keturunannya ya, ada ini. Oh rupanya kalau Mas Dhani bilang tadi ke saya masuk musik malah salah ya Mas Dhani ya. Kesasar ya. Harusnya jadi politikus kan gitu. Gak apa-apa kan jadinya istrinya yang masuk DPR. perwakilan dari Mas Ahmad Dhani. Jadi kalau curhat kan bisa ke istri langsung disampaikan ke DPR. Berarti sama aja jatuhnya. Tapi kan setidaknya kalau kita nih, kalau orang Indonesia kalau udah ngefans banget sama artis kan pasti, wah Mas Ahmad Dhani ikut bela negara, aku mau ikut Pak Leni ngefans gak dia sama Mas Ahmad Dhani? Enggak usah ditanya lah Pak, makanya saya jadi host di sini kan. Nyambi nanti moto-moto juga gitu. Nah kira-kira barangkali bisa langsung ikut terjun kan, kenapa tidak gitu loh. Secara setidaknya apalagi kayak Mas Ahmad Dhani itu jiwa nasionalismenya tinggi. Bisa ngasih tahu ke anak-anaknya, yuk ikut bareng-bareng yuk jadi inian kader bela negara gitu loh Mas. Ya, sebenarnya sih kalau soal bela negara tahun 2003 itu satu-satunya band yang main di daerah konflik di Aceh dulu ya Dewa 19 dulu. Zamannya Pak Mizar waktu main, Pak Mizar masih kasat. Kasat, kau kalah staff ya. Pak Mizar masih kasat, iya. Tahun 2003 itu salah satu prestasi yang kita banggakan juga lah bisa main di daerah konflik waktu itu ya. Yang Aceh. nonton Aceh di Langsa sama di kota mana saya lupa. Losmawi. Lok-Somawi, oke itu daerah daerah konflik ya. Dan masih dalam daerah operasi militer waktu itu. Dom. Tapi Dewa 19 berani ya bikin konser Iya, di Pangkopsnya Pak Majen Bambang Darmono. Oh ya, Pak Bambang Darmono ya. Jadi dari zaman dulu udah bela negara. Saya tadi sudah beliau, sebenarnya kita udah bicara sama Pak siapa namanya Pak? Jube, Jube, susah banget ya namanya. Nama susah ya. Iya, Levianto, Pak Jube Levianto, Brigjen. Saya tadi udah bilang bahwa saya tuh main sama TNI udah lama. Bayanginnya dari tahun 2003. Iya kan udah lama banget sebenarnya. Dan semenjak 2014 sampai sekarang ya mungkin baru ini saya mau datang lagi ke sini. Itu pun dipanggil sama Pak Dadang. Kalau nggak dipanggil saya nggak datang. Apalagi kan Prabowo lagi kan mainannya mau nggak mau kalau dipanggil kudu datang nih. Iya, dipanggil Pak Dadang langsung datang saya. Oke, berarti setidaknya kalau kita ajak kerjasama untuk meningkatkan, menumbuhkan bela negara kepada generasi muda, mau membantu lah ya. Ya pastilah, karena soal bela negara, band Dewa 19 ini ininya lah, mentornya lah. Betul. Jadi reuni Dewa 19. Iya, mentornya kita dulu. Oke, kalau menurut Mas Ahmad Dhani nih, kalau kita udah panjang lebar, udah tahu nih pasti Mas Ahmad Dhani nasionalisme udah tinggi, kira-kira apa sih menurut Mas Ahmad Dhani kalau bela negara itu? Ya buat saya bela negara yang paling mudah adalah mempelajari sejarah bangsanya, itu yang paling penting. Karena omong kosong kita bicara bela negara, tapi kita punya pengetahuan sejarah itu nol, itu omong kosong. Yang paling penting kita punya pengetahuan soal sejarah bangsa. Itu yang paling penting, supaya kita tahu bagaimana NKRI ini dibentuk, itu dari mana asalnya gitu. Itu yang paling penting itu, pengetahuan itu dulu sebelum menuju ke hal-hal yang konkret. Karena itu dasar, jadi mencintai sejarah Indonesia itu adalah dasar daripada bela negara. Sebelum mencintai sejarah bangsa Indonesia, harus tahu dulu. Agak sulit untuk kita bisa sebut mereka itu mencintai bangsa. Karena banyak teman-teman saya, tokoh-tokoh yang saya kenal ini sekarang ya, kadang-kadang belum tentu komplit pengetahuan sejarahnya tentang
bangsa dan negara ini gitu. Sehingga menurut saya jadi agak kurang gitu. Jadi setengah-setengah cintanya ya. Karena dibilang tak kenal maka tak sayang. Ya, semakin kenal sejarah bangsa Indonesia, semakin sayang. Betul sekali. Jadi intinya kalau bela negara kalian harus tahu dulu nih. Kalau sejarahnya bangsa Indonesia itu seperti apa, bagaimana perjuangannya, baru kalian mencintai Indonesia. Seperti itu. Oke, ada Pak Jube mungkin ada yang mau nanya barangkali sama Mas Ahmad Dhani tentang bela negara, boleh Pak? Saya sih gak usah nanya lah, saya ngeliat aja nih Pak Ahmad Dhani ini udah bela negara banget gitu. Gak usah tanya, udah jagoan lah, ya kan udah jagoan. Ya tadi bilang kan 2003 udah di daerah operasi militer Aceh, ya kan. Saya pada perang dia pada konser. Iya, mungkin 2003 tuh saya di mana waktu itu ya? Oh saya masih di Detasemen Intelijen ya di Bandung. Mungkin Pak Gatot Nurmantio mungkin masih letkol kali waktu itu. Letkol ya. Pentas ya kan, ada pentas kan gak usah tanya lagi kita pusing kita kan. Tapi tadi saya setuju, jadi saya setiap kali presentasi di perguruan tinggi ya di tempat dimanapun saya diajak untuk berdiskusi, saya selalu cerita tentang sejarah perjuangan. Slide saya tuh tentang bela negara itu diawali dengan sejarah. Sejarah yang saya garis bawah itu pertama tuh ya kalau kita lihat sejarah kan Pangeran Diponegoro juga sejarah, Pangeran Cut Nyadi juga sejarah, tapi kita awali di tahun 1908 pada saat itu pergerakan Budi Utomo, di mana pemuda-pemudi kita ya berkeinginan menyatukan persamaan haknya. Bagaimana sih hidup merdeka itu? Dia ngelihat pemuda-pemuda Belanda tuh, pemuda-pemudi Belanda, kok enak banget ya dia hidupnya nyaman, bahagia, tapi dia nggak sadar bahwa dia hidup di bangsanya orang, bangsa Indonesia. Nah, hingga itu pada saat itu pemuda-pemuda kita iri. Gimana sih hidup merdeka itu? Nah, maka timbullah pergerakan Budi Utomo. Lanjut, Sumpah Pemuda 1908. Lanjut, kemerdekaan baru ngisi. Banyak itu, ya sejarah-sejarah itu ya. Nah itu sejarah, jadi anak-anak kita sekarang ini jangan lupa tentang sejarah. Ya, itu betul. Menanamkan apa ya? Jiwa, menanamkan jiwa nasionalisme lah. Jiwa nasionalisme itu nggak bisa cuman kita ngomong, nggak bisa. Ya itu lupa. Tapi kita makanya jadi orang tua harus selalu mengingatkan ya. Tanamkan. Gitu, kalau mama anak kecil zaman sekarang lagunya lagu BTS, lagu Barat, Indonesianya kagak didengar. Ya kan? Jadi makanya dari sekarang tuh harus benar-benar, soalnya PPKN pun di sekolah udah nggak terlalu kayak dulu. Sejarah tuh pelajaran sejarah tidak seperti dulu gitu loh. Bukan tidak seperti dulu, Mbak. Sekarang kan kita kan juga bingung dengan sistem pendidikan sekarang gitu. Apalagi semenjak PMP ditiadakan terus. P4. Iya, itu kita juga, itu bagian daripada keresahan kita juga. Itu harus tetap diperjuangkan karena sejarah itu adalah guide kita menuju masa depan. Itu paling penting. Jadi kalau kita nggak paham sejarah masa lalu, bisa-bisa kita bisa musnah sebagai bangsa. Kalau kita nggak terpaham siapa diri kita sebenarnya gitu. Akhirnya pindah ke warga negaraan kalau orang. Enggak cuma pindah ke warga negaraan, Mbak. Keutuhan bangsa kita ini juga hancur bisa selesai gitu. Karena banyak bangsa besar yang juga udah terpecah belah seperti Uni Soviet dulu kan besar. Yugoslavia besar. Mereka bisa hancur berkeping-keping gara-gara sesuatu hal yang kita harus pelajari sebelum kita bicarakan. Yugoslavia tuh Mas Dhani ya, Yugoslavia, Uni Soviet, dia hancur bukan karena perang, bukan karena pecahan butir peluru di situ. Iya. Tapi karena tadi Mas tadi bilang itu, ya mungkin bangsanya itu tidak diajari. Iya. Ya, masyarakatnya tidak diajari tentang sejarah. Jadi dia terpecah-pecah sampai sekarang jadi negara-negara bagian. Itu bukan karena perang peluru, bukan perang konvensional, bukan Soviet, Yugoslavia, ya itu bukan karena perang. Oke nih, untuk terakhir dikasih tahu nih Mas, Mas Ahmad Dhani itu salah orang pertama, musisi legend pertama yang diundang di Kopi Daring loh.
Oh iya pastilah. Berarti kan yang nanti musisi legend mari minta loh Pak. Dong ke Kopi Daring. Oke deh, terima kasih banyak Mas Ahmad Dhani udah Ya. datang di Kopi Daring, kita kopi-kopi santai, Pak Jubei, Pak Brigjen TNI Jubei Levianto. Mudah-mudahan datangnya Mas Ahmad Dhani ke sini setidaknya fans-fansnya pun melihat, oh ternyata jiwa nasionalisme Mas Ahmad Dhani luar biasa loh. Masa kita anak muda aja mau kalah gitu. Jadi menumbuh kembangkan kembali ya. Oke, sampai ketemu lagi nih mudah-mudahan sehat selalu. Salam Terima buat kasih, keluarga terima di kasih. rumah. Bela negara. Salam bela negara. Terima kasih, Terima Mbak Leni. kasih.